Baik, Baik Ibu yang dimuliakan Allah, ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat yang simple ya, tapi padat. Apa katanya? Iyyakum wadzulma. Hati-hati terhadap kezaliman. Ya, hati-hati betul. Namanya zulm itu, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yaitu zalim itu. Tentu berbeda-beda ya ukuran kezaliman itu. Ya, ada yang kecil, ada yang besar. Ukurannya beda-beda. Ya, semakin besar kezalimannya, semakin tidak aman. Ya, hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, makanya Allah mengatakan eh, dalam sebuah ayat ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayat itu mengatakan bahwa eh, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Dia tidak campur adukan keimanan dengan kezaliman. Ya. Iman tidak zalim. Ya. Ulaika lahumul amnu, mereka itu berhak memperoleh jaminan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka memperoleh hidayah. Artinya apa itu? Semakin besar kezalimannya, semakin tidak aman. Tuh. Seberapa ketidak seberapa keamanannya bisa hilang, ya tergantung besaran kezalimannya. Yang jelas yang paling besar kezaliman itu berupa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, jadi orang syirik ya menyembah manusia bukan pada tempatnya, maka disebut zalim. Ya, orang kaya memperoleh santunan dari pemerintah bukan tempatnya juga itu. Yang mesti dapat santunan itu ya orang miskin. Ya, banyak kezaliman-kezaliman itu. Nah, zalim itu dalam bahasa Arab itu dari kata zalama yang itu antara lain turunannya azlama, artinya gelap. Tuh, maka Allah katakan, iya, Rasul katakan, iyyakum wadzulma, fa inna dzulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Maksudnya menyebabkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Di hari kiamat, itu manusia membutuhkan yang namanya cahaya. Saat cahaya dibutuhkan, gelap, tidak ada cahaya, begini. Ya, wah itu yang paling mengerikan itu. Ya, sangat mengerikan sekali. Sedangkan di dunia saja, kalau lagi dibutuhkan cahaya terus gelap, itu pasti menakutkan sekali. Ya, orang ya sekarang ya mau pulang, dia pilih jalan tol. Ya. Nah, dia menuju ke jalan tol, tapi harus lewat hutan. Kayak dari rumah saya ke jalan tol itu mesti lewat hutan. Ya, kecuali kalau lewat Pantura. Ya, hutannya cukup luas. Di tengah perjalanan, lampu mobil itu mati. Kayak apa itu?
Ya, dengar suara monyet, suara apa aja, suara aneh-aneh. Ya, gelap luar biasa. Itu lebih menakutkan lagi kalau terjadinya di laut. Ya, lebih menakutkan lagi kalau terjadinya di udara. Kayak apa itu? Kegelapan-kegelapan itu di dunia itu. Ya, maka itu dijadikan bahan kritikan Allah ya untuk orang-orang yang diselamatkan dari kegelapan. Terus setelah itu tetap saja menyembah selain Allah. Ya, misal di surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am ayat 63 itu. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "may yunajjikum min dzulumatil barri wal bahri." Siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan daratan dan lautan? Tad'unahu tadarru'an wa khufyatan. Ya, kalian berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas, ya, dengan memelas dan khawatir. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya, kalian berdoa ya Allah, uh, kalau Engkau menyelamatkan kita dari kegelapan-kegelapan ini, kita pasti akan bersyukur. Tuh. Nah, baik. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Di akhirat itu ada ya digambarkan di dalam Al-Quran. Ya, untuk orang-orang yang ini ya, uh, untuk ini ya, seperti misalnya dalam surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ayat 8. Ya, di dalam surah At-Tahrim ayat 8 itu digambarkan bahwa orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang beriman yang selalu bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar itu nanti di akhiratnya mereka itu berjalan dan ada lampu, ada cahaya di depan dan di belakangnya. Artinya hari kiamat itu gelap, gelap untuk orang-orang yang zalim. Ya, kebalikannya itu kan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam surah Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. Ya pasti kalau kalian tobatnya benar, dosa-dosa kalian akan Allah hapus semua. Wa yudkhilakum jannati tajri min tahtihal anhar. Ya, dan pasti Allah akan memasukkan kalian ke dalam taman-taman surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Ya, yaitu pada hari di mana Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Ya, cahaya mereka berjalan di depan mereka dan di kanan kiri mereka. Kanan-kanan mereka itu kanan kiri. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, ampunilah kami. Lihat tuh. Karena semakin
diampuni semakin terang cahayanya. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ada misalnya ya, eh, percakapan tentang ini ya, eh, percakapan di hari kiamat ya, di mana orang-orang beriman berjalan dengan cahaya, orang-orang kafir, orang-orang munafik kegelapan, ya meminta cahaya dalam surah Al-Hadid ayat 13. Ya, Allah menggambarkan يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Ya, pada hari ketika orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, oh, lihat tuh, perempuan juga ada juga yang munafik ya, mengatakan kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahaya kalian. Ya, kayak orang nyetir mobil ya, lampunya mati, terus di depan ada mobil yang lampunya hidup. Ya, kita mobil doyok nggak bisa cepat, dia ngebut. Ya ketinggalan kita, bisa nabrak. Ya, tapi kalau dia jalannya pelan, kita bisa bisa ikut dengan baik. Itu kayak gitu tuh. Ya, gambarannya tuh. Lalu qila dikatakan irji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka kembalilah kalian ke belakang. Ya, dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Ya, kalian mau cahaya cari sendiri, kembali kembali. Ya. فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Ya, lalu dibangunlah atau dibangunlah di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Sebelah dalamnya ada rahmat, sebelah luarnya ya, di sebelah luarnya dari situ ada siksa ya, dan seterusnya. Itu gambaran ya, gambaran bahwa di hari kiamat itu keadaannya ya, sangat menakutkan sekali. Ada orang yang dibutakan oleh Allah. Ya buta, ada cahaya juga nggak bisa lihat. Ayat yang mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling dari zikirku, dari Al-Qur'anku, maka ia berhak memperoleh penghidupan yang sempit. Orang kalau dia memperjuangkan Al-Quran, ya selalu akrab dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, ya, kehidupannya akan jembar, kehidupannya akan luas, kehidupannya itu akan melegakan hati. Ya, karena surganya ada di dalam hati dia. Apa itu surganya? Surganya Al-Quran. Beda kan orang kalau di dalam hatinya itu dunia terus sempit. Sudah kaya juga merasa miskin aja. Kurang aja. Ya. Apa saja dia peroleh, pengennya bunuh diri aja orang kaya. Kenapa? Karena dalam hatinya tidak ada surga, adanya neraka aja. Ya. Mana surga hati itu? Ya Al-Quran itu surga hati itu. Al-Quran, hadis itu surga hati. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, di dunia penghidupannya sempit, kehidupannya sempit, hatinya sesak. Di akhirat kata Allah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia bertanya, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu bisa melihat. Lalu Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah ayat-ayatku datang waktu di dunia, Quran ada, Ustadz ada, ceramah bagus-bagus yang membahas tentang ayat-ayatku, tapi kamu melupakannya. Itulah makanya hari ini kamu dilupakan. Ya, melupakan Al-Quran membuat kamu buta, buta hati. Nah, sekarang saat hati kamu melek, dibutakan mata kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keadaannya di hari kiamat tuh ya mengerikan, mengerikan. Nah, salah satunya untuk orang-orang yang zalim di hari kiamat itu semuanya gelap, 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 gelap. Pada saat dia butuh untuk menyelamatkan dirinya dari tempat yang gelap itu supaya bisa melihat apa yang menyenangkan jiwanya. Lah ya. Wa iyyakum wal fuhsya wat tafahush. Ya, hindarilah oleh kalian kata Rasul perbuatan keji, ya. Atau tafahush. Tafahush itu niru-niru orang berbuat keji. Oh, itu cara berpakaiannya ditiru, jangan. Cara hidupnya ditiru. Oh, itu orang-orang perempuan-perempuan tuh. Udah, ya, pada ngerokok, berjilbab ngerokok, bawa anak masih kecil. Ya, sangat tidak pantas sekali. Kenapa? Karena itu kebiasaan para pelacur. Mohon maaf ya. Para pelacur itu rata-rata ngerokok. Nah, sangat tidak pantas. Di samping memang rokok, memang haram dia. Terus pesan yang ketiga adalah, dah ya, ya, perbuatan keji ini mengundang bencana. Perbuatan keji itu mengundang bencana. Dan itu yang sangat anehnya manusia senang ya dengan perbuatan yang keji, yang kotor. Ya, seperti yang saya ceritakan itu bagaimana dibolehkan tukar istri, tukar pasangan, tukar wah sama adiknya boleh, sama kakaknya boleh, sama, yang penting suka sama suka. Kiainya mengatakan tanggung jawab saya dunia akhirat. Itu manusia apa seperti itu? Manusia bejat kayak gitu. Nah, itu kalau terus dibiarkan, itu akan mengundang bencana. Entah gempa besar, entah angin yang membawa siksa dan seterusnya. Ya. Yang jelas perbuatan keji itu bisa mengundang kematian massal. Ya, saya sering bawakan hadisnya. Ya, seperti misalnya hadis yang mengatakan antara lain cuplikannya, wa ma dhaharat fihimul fahishatu illa fasyafihil mautu. Illa fasyafihimul mautu. Ya. Dan tidaklah tampak meluas, mendominasi perbuatan yang keji itu kecuali pasti akan datang kematian massal. Tuh. Terus berikutnya adalah nasihat Rasul agar kita menghindari kikir. Jangan kikir. Kalau Rasul mengatakan wa iyyakum wasyuha. Ingat, hati-hati dengan yang namanya kikir. Jangan kikir. Kenapa? Karena kikir itu yang menyebabkan bangsa-bangsa terdahulu dipunahkan oleh Allah. Kenapa itu? Gara-gara kikir, hubungan persaudaraan terputus. Karena kikir itu menyuruh orang untuk memutus hubungan persaudaraan. Ya, udah jangan dilayani kalau dia datang, paling minta bantuan. Ya,
Akhirnya tuh gara-gara pelit tuh begitu tuh. Gara-gara pelit, jangan pelit. Jangan saudara, bukan saudara pun kita akan tolong. Ya, kenapa? Karena kalau kita menolong, Allah akan menolong kita. Ya, Inna Allah fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Tuh. Wa amarahum bil bukhli fabakhilu. Ya, namanya kikir itu ya memerintahkannya untuk bakhil terus, pelit terus. Ya. Wa amarahum bil fujuri fafajaru. Kikir itu memerintahkan untuk berbuat maksiat. Ya, otomatis orang kalau kikir itu akan senang berbuat dosa. Baik, itu nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus ada orang yang berdiri, ya Rasulullah, Islam yang bagus itu seperti apa? Rasul katakan Islam yang bagus itu kamu jaga lidah kamu jaga tangan kamu, supaya orang yang lain tidak terganggu oleh lidah dan tangan. Bisa nggak kita jaga bahasa kita? Jangan sakiti orang. Ya, ya. Nggak boleh tuh. Misalnya Gibran dikatakan belimbing sayur. Nggak boleh. Itu penghinaan itu. Ya, se-Indonesia menghina dia, Allah muliakan dia. Ya, nggak boleh. Ya, dihapus dosa-dosa dia. Sementara yang menghina dosanya numpuk. Nggak boleh. Ya, dengan tangannya. Ini tangan nih, klik, 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 klik. Waduh, sebar, 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 sebar. Jadi banyak dosa nih tangan nih. Ya, kalau tidak dijaga, yang bisa menjaga apa? Hati. Ya, baik. Terus berikutnya tentang hijrah. Ya, ada yang tanya lagi, ya Rasulullah, hijrah yang afdol itu yang mana? Jelas sekali, singkat sekali. Rasul katakan, antah juro ma kariha rabbuka. Hijrah yang afdol itu, kamu menjauhi apa yang tidak disuka oleh Tuhan. Apa yang tidak disuka oleh Allah, kamu jauhi. Kamu hindari. Terus hijrah itu tergantung orangnya. Orang mana? Kalau orangnya orang kampung, ya hijrahnya termasuk hijrahnya orang kampung, kalau dipanggil datang, ya kalau disuruh taat. Zaman itu ya dibutuhkan tenaga besar untuk menghadapi ancaman dari Persia, dari Romawi. Ini kita mau dibakar nih Madinah. Ayo datang, datang. Itu hijrah itu. Ya, datangnya dia dari kampung menuju tempat perang itu adalah hijrah. Ya, hijrahnya orang kampung. Nah, hijrahnya orang kota, apa kata Rasulullah SAW? Hijrahnya orang kota itu mengelola kehidupan ini supaya menjadi baik dan itu pasti banyak ujian. Ya. Bagaimana Islam ini, ajaran Islam ini bisa disebarkan dengan baik, manusia itu taat kepada Allah dan mengajak seperti itu, pasti ujiannya besar. Ya, kalau dulu ya ujian itu dari orang kafir, tantangan itu dari orang kafir, orang munafik. Sekarang itu ya yang menghalangi betul tuh malah banser, coba. Ya, kajian kok dihalangi, dibubarkan. Alasannya kita bukan tidak suka dengan kajian, karena kajian ini membuat perpecahan. Ini Dr. Syafiq Reza Basalamah, dia di mana-mana diundang oleh kepolisian untuk memberikan ceramah. Ya, jadi itu satu tindakan yang sangat memalukan, tindakan yang sangat kampungan, yang
Nahdlatul Ulama tercoreng karenanya, kotor itu. Ya, Rasul katakan, nah, orang kota, orang yang berwawasan, ya, terus dia menjalankan kebenaran, kebaikan, semakin tinggi nilai keimanannya akan semakin tinggi juga ujiannya. Ya, nah, semakin tinggi ujiannya, semakin besar pahalanya. Ya, itu untuk khutbah nomor 77. Insya Allah